Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divina Syenara, NIM 137233027 dari Teknik Material 23 ITB. Dan di hari ini saya akan menjelaskan mengenai jurusan saya yaitu Teknik Material. Secara umum, teknik material sendiri membahas mengenai 4 lingkup materi utama yaitu polimer, logam, komposit, dan keramik. Dan di mana material tersebut kita nggak mungkin sehari hidup tanpa salah satu dari 4 tersebut. Kalian udah nggak asing untuk ngedengarnya. Misalnya logam contohnya adalah sendok makan, panci, dan untuk keramik misalnya ada lantai atau dinding di rumah kalian. Tapi polimer sama komposit itu apa sih? Polimer itu banyak, komposit itu juga cakupannya sangat luas. Mereka sendiri dibagi menjadi dua, misalnya yang alami dan yang buatan. Contoh polimer alami adalah DNA yang ada di tubuh kita, sedangkan polimer buatan adalah kantong plastik atau kantong belanja atau tempat makan, tempat botol minum, kayak banyak banget deh yang ada di kehidupan kita. Dan kalau untuk komposit sendiri contohnya adalah kayu, di mana terdiri dari protein selulosa yang merupakan polimer, lalu diikat oleh material resin. Nah, untuk mempelajari itu semua, kita menggunakan yang namanya tetrahedral material. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kelima hal tersebut ini sangat berhubungan erat. Secara simpel saja, dengan pemrosesan yang berbeda, maka akan merubah struktur atom yang ada. Dengan struktur atom yang berbeda, maka sifat yang dihasilkan dari suatu material juga akan berbeda. Maka dengan merekayasa ketiga hal tersebut, kita dapat mengatur performance yang kita inginkan. Misalnya untuk processing sendiri, di metals ini ada yang namanya rolling, drawing, die casting, sand casting. Untuk polimer ada yang namanya extrusion atau injection molding. Untuk keramik ada yang namanya slip casting, dan untuk yang composites ada yang namanya dengan filament atau compression molding. Nah, dengan hal tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan struktur atau ikatan-ikatan yang berbeda. Dengan ikatan yang berbeda akan mempengaruhi properties yang ada, misalnya mechanical properties, thermal properties, electrical properties, dan yang lain-lain. Nah, dengan properties yang beda, maka performance dari hasil rekayasa kita juga akan berbeda. Contohnya apa sih? Misal nih, kita ingin membuat pipa yang tahan korosi, fleksibel, dan tahan bocor. Maka kita harus bisa mengatur struktur mikronya. Dengan struktur mikronya, bagaimana kita mengaturnya? Kita harus memproses dengan cara-cara tertentu. Misalnya nih, karena itu pipa, kita diproses dengan cara rolling atau pengelasan atau perlakuan termal atau perlakuan permukaan. Dan dengan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan sifat yang dapat menghantarkan listrik, kuat, tangguh, dan memiliki koefisien ekspansi. Dengan ketiga hal tersebut, kita dapat mendapatkan performance yang tadi kita inginkan. Untuk bidang kerjanya sendiri, teknik materialnya sangat luas, bisa di bidang oil and gas, pertambangan, manufacturing, research agency, bahkan di engineering consultant. Sekian dari saya, terima kasih.